Di remang senja sebuah mihrab, di antara pilar-pilar keheningan, berdirilah seorang hamba yang usianya telah dipeluk waktu. Tulang belulangnya telah melemah, rambutnya memutih laksana perak yang terbakar api. Dialah Nabi Zakaria alaihi salam. Dalam setiap sujudnya, dalam setiap untayan tasbihnya, tersembunyi sebuah kerinduan yang tak pernah padam. Ia merindukan seorang pewaris, bukan untuk mewarisi harta atau tahta, melainkan untuk menyambung risalah dakwah, untuk menjaga api iman agar tetap menyala di tengah kaumnya. Namun, takdir seolah membentangkan tembok kemustahilan. Ia telah mencapai puncak usia senja, dan istrinya seorang wanita yang mandul. Hingga suatu hari, matanya menyaksikan sebuah keajaiban. Di mihrab Maryam, ia menemukan rizki yang tak masuk akal. Buah-buahan yang bukan musimnya terhidang di sana. Ketika ia bertanya, Maryam menjawab bahwa itu semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Di sanalah, di titik perjumpaan antara kelemahan hamba dan kemahakuasaan Sang Pencipta, Nabi Zakaria mengangkat tangannya. Dengan suara yang lirih, nyaris seperti bisikan, ia memanggil Robnya. Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Dan langit pun menjawab. Seketika itu juga, belum lagi ia menurunkan tangannya, belum lagi bibirnya mengering dari untayan doa, para malaikat memanggilnya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra bernama Yahya yang akan membenarkan kalimat dari Allah, menjadi panutan, menahan diri, dan seorang nabi dari kalangan orang-orang soleh. Sisi kemanusiaannya pun bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memiliki seorang anak, padahal aku sudah sangat tua, dan istriku pun seorang yang mandul. Maka datanglah jawaban yang menghancurkan semua batas logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Hal itu mudah bagiku. Untuk menenangkan hatinya, ia memohon sebuah tanda. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya tanda. Ia tak akan mampu berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat. Dan dalam kebisuan itu, ia diperintahkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Robnya di waktu pagi dan petang. Sebuah jeda untuk meresapi keagungannya. Dan janji Allah adalah benar. Dari rahim yang telah divonis kering, dari sulbi yang telah menua, lahirlah seorang anak yang suci, Yahya alaihi salam. Sebuah bukti nyata bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melampaui segala hukum alam, melampaui segala keterbatasan yang kita kenal. Kisah ini bukanlah sekadar cerita pengantar tidur. Ia adalah cermin bagi kita. Cermin bagi setiap jiwa yang merasa doanya terhalang oleh kemustahilan. Terhalang oleh usia, oleh penyakit, oleh kemiskinan, atau oleh vonis manusia. Kisah ini mengajarkan kita adab dalam meminta. Maka, jangan pernah berputus asa. Berdoalah dengan suara yang lirih, dengan kerendahan hati yang penuh, dan dengan keyakinan yang tak bertepi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari urat leher kita. Pintu mustajabnya tak pernah tertutup bagi hamba yang datang dengan hati yang tulus, bahkan di usia senja sekalipun.